Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah. Mutia kok Baik, agak gelap ya? belum kali, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Arifin dan teman-teman sekalian. Eh, Kami dari kelas SF233A dan SF224A akan memaparkan video tentang komunikasi publik. Publik sendiri biasanya dipahami sebagai sebuah kelompok besar orang atau large group of people. Ringkasnya, komunikasi kepada orang banyak atau massa. Komunikasi publik sering disertakan dengan komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa, meski komunikasi publik tidak selalu dilakukan melalui perantara media massa. Komunikasi publik juga sering dipahami sebagai sebagai berbicara di depan orang banyak atau public speaking yang membutuhkan keterampilan komunikasi khusus atau special communication skills seperti gestur, suara, dan bahan media yang harus digunakan untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif. Baik, ini penjelasan komunikasi publik. Sekarang kita akan menonton videonya ya. Mutia, kalau untuk ciri-ciri komunikasi publik ada nggak? Oh, ciri-cirinya juga ya, Pak. Iya, Baik, ditunggu sebentar ya. Untuk ciri-ciri komunikasi publik ini hampir sama dengan massa, yaitu kelompok publik kemungkinan terbentuk tidak pada tempat yang sama dan terbentuk karena adanya perhatian yang disatukan oleh alat komunikasi media massa seperti TV, radio, dan lain-lain. ada lagi itu aja, Mutia. Yang saya temukan ini baru ini aja sih, Pak. Oke, boleh Baik, dilanjut. boleh sudah boleh langsung buat itu Pak videonya. Iya, boleh dilanjut play video. Ya, izin saya stop dulu ya, Pak. Baik, sudah terlihat ya, Pak, untuk gambarnya. Iya, sudah. Nah, komunikasi publik. Publik sendiri. Hai, sebelum kita mulai, yuk kita kenali dulu apa itu komunikasi publik. Nah, komunikasi publik. Publik sendiri biasanya dipahami sebagai sebuah kelompok besar orang atau large group of people. Ringkasnya, komunikasi kepada banyak massa, komunikasi publik sering disetarakan dengan komunikasi massa. Yakni komunikasi melalui media massa, meski komunikasi publik tidak selalu dilakukan melalui perantara media massa. Komunikasi publik juga sering dipahami sebagai berbicara di depan orang banyak atau public speaking.
yang membutuhkan keterampilan komunikasi khusus atau special communication skills. Seperti gestur, suara, bahan media yang harus digunakan untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif. Nah, kalau secara teori, nah di sini menurut James Winans dalam bukunya Public Speaking tahun 1917. Nah, Winans itu siapa sih? Winans itu adalah pendiri Speech Communication Association of America di tahun 1950. Komunikasi publik yaitu proses mengirimkan kepentingan, pentingnya membangkitkan emosi melalui motif psikologi seperti kepentingan pribadi, kewajiban sosial, dan juga kewajiban agama. Sore. Ya, perkenalkan saya Dina Wanda. Kami dan tim dari organisasi pemerintahan. Di sini dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional. Di sini kami dan tim ingin mungkin sharing ya atau berbagi pengalaman tentang campaign terbaru kami yaitu manajemen stres. Nah, mungkin kalau kita ngomongnya manajemen stres, mungkin paradigma masyarakat mungkin masih agak beda ya. Misalnya kayak jadi stres itu orang apa sih, orang gila ternyata, tapi sebenarnya itu bukan. Jadi stres dan gila ternyata itu ada berbeda. Nah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Untuk pertama kali di sini di papan tulis ada tulisan, boleh dibaca bareng-bareng? Tulisan di papan tulis boleh dibaca bareng-bareng teman-teman. Pejuang mental. Nah, kalau lihat dari tulisan ini, pejuang mental boleh dibantu nggak? Pejuang mental itu kalau menurut kalian itu apa sih? Dibantu nggak kalau sesuai dengan tulisan di papan ini? Pejuang mental apa sih itu pejuang mental kalau menurut kalian? Boleh? Ya, boleh di tangan dulu, Ya, ada nama siapa kak? Namanya Pika. Ya, gimana sih kalau menurut Kak Pika pejuang mental itu? Pejuang mental itu dia berjuang untuk mengelola emosi, menyelesaikan masalah. Bagus. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Pejuang mental itu orang yang sedang keluar dari masa-masa buruk tersesat yang Lagi berjuang kali ya, lagi berjuang dari masa-masa terburuknya, dia terpuruk, dia mau balik lagi. Bagus sekali. Ada lagi? Dengan siapa Bu? dengan Ratri. Oh ya, bagaimana Bu? Pejuang mental itu seseorang yang sedang mengelola psikis dan kejiwaan. Wah, baik sekali ya. Nah, kalau di sini menurut penelitian, nanti pejuang mental itu adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, atau jadwal pelaksanaan dan cara penyelesaian masalah. Nah, jadi untuk kita bisa jadi pejuang mental dibutuhkan keberanian, untuk menerima apa yang sudah dapat diubah. Jadi atau berupaya atau mengubah atau memperbaiki apa yang bisa diubah. Jadi para pejuang mental mampu mengenal diri sendiri dan menerima serta memberdayakan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Misalnya kita berjuang untuk keluar dari masalah. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama yaitu manajemen stres atau solving management atau bisa disebut juga mental health ya untuk minyak. Nah, kalau aku boleh tahu, sini siapa sih yang pernah stres? Gak ada. Gak ada Bu. Ada. Kalau ada mungkin saya malah harus berburu gitu. Kok bisa pernah stres ya? Pasti semua orang itu ada masa-masa fase-fase stresnya ya. Nah, di sini boleh tunjuk tangan kalau misalnya share tips. Tentunya semua orang punya stres, tapi gimana sih kalau misalnya kita stres lagi datang, misalnya lagi stres banget nih, boleh share nggak teman-teman? Kalau misalnya lagi share, misalnya lagi stres, misalnya lagi stres saya kemudian, atau lagi stres nih aku makan kue cake coklat satu nampan. Maaf Bu, kalau saya belanja Bu. Kalau dari Beatrice sendiri, Kalau saya belanja kalau stres Bu, maaf. Kalau saya lebih ke Mahal ya cara ini stresnya. ya apa aja dimasak deh yang dalam kulkas. Belanja Makan jajanan makan. maksudnya. Terus habis itu ya ngaji termasuk gitu. wah banyak sekali ya. Coba istilahnya gimana kalau kamu lagi stres? Apa yang kamu lakukan? Kalau
pusing malah. Gimana sih? Makin pusing masalah, makin stres sama pusing. Jadi main game. Ya betul. Lo enggak jalan-jalan sama pacarnya gitu. Jangan juga. Oh, jadi sudah jalan-jalan ya. Oke, baik, yang belakangnya boleh tolong di-share. Kalau misalnya lagi stres itu ngapain sih? Kalau aku lebih ke hangout sih sama teman-teman. Shopping atau ini? Enggak sih, sekadar makan-makan. Kalau enggak nongkrong aja di coffee shop. Kalau enggak main dating apps. Oh iya. Lebih Beda ya? Agak lebih ekstrim sedikit ya. Nah, tapi nggak apa bagus. Terima kasih. Berarti di sini ada cara tertentu untuk gimana caranya ngeluarin stresnya ya. Nah, sekarang di sini apa sih sebenarnya manajemen stres itu? Jadi manajemen stres itu adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, dengan jadwal atau rencana pelaksanaan dan cara penyelesaian masalah. Nah, manajemen stres diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Nah, sekarang ini kalau saya tahu mungkin adik-adik sini saya sudah ada adik yang lebih cepat. Nah, adik di sini mungkin lagi mau skripsi ya? Iya. Ya? Ya. Ya, lagi skripsi, nah terus pasti tingkat stresnya juga meningkat, apalagi mau pengajuan proposal juga ya. Ditambah ada banyak tugas juga ya datang dari dosen ya. Seperti sekarang ini kita lagi menceritakan tugas. Iya. Nah, terus serta juga nanti Januari kan UAS juga ya, pasti stresnya itu numpuk ya. Terus gitu masalah administrasi juga tidak lupa ya. Pasti ada ini gitu sama spare budget buat kita skripsi. Nah, di sini jadi kita belajar bareng-bareng gimana sih cara mengatur manajemen stresnya. Nah, di sini saya ada data bahwa dari data Kementerian Kesehatan lebih dari 20 juta warga Indonesia mengalami gangguan dampak emosional atau GME. Mengutip penelitian dari Indian Research Institute, 51 generasi Z dan 42% generasi milenial memandang kesehatan mental sebagai isu yang penting. Jadi di sini udah mulai ada peningkatan bahwa memang kesehatan mental itu penting ya. Nah, di sini kita tahu bahwa di dinamika kondisi sosial ekonomi, tantangan hidup yang meningkat dan perubahan gaya hidup dapat mengalami kesehatan mental sehingga dibutuhkan wadah untuk berbagi cerita. Jadi kita jangan langsung teman ya, kalau misalnya lagi ada masalah bercerita, otomatis kita ke siapa sih yang cerita di cerita ke orang yang percaya. Misalnya orang tua, teman, sahabat. Dan jangan lupa kita juga mungkin bercerita sesuai dengan keyakinan masing-masing, jadi mengeluarkan ilmunya pada kita. Nah, di sini kan saya tahu di sini ada informasi semua ya. Jadi kalau misalnya kalian juga pasti tahu dong kalau misalnya lagi stres, takutnya di sini ada demand yang ingin tentang farmasi lagi stres, misalnya suka minum Alprazolam. Di sini ada kayak gitu nggak? Enggak. Jangan ya teman-teman ya. Jadi kita jangan mendiagnosis diri kita sendiri bahwa kalau lagi stres tiba-tiba kita minum obat antipsykotik gimana ya. Nah, berikut ada faktor yang bisa meningkatkan risiko stres jadi lebih besar. Ada yang tahu bisa tulis tangan kira-kira apa sih faktor yang bisa meningkatkan atau menambah naik tingkat stres? Mungkin ini Bu, apa namanya, tekanan dari tempat pekerjaan. Oh, jadi tekanan dari Ya. pekerjaan kita bisa nambah stres juga ya? Tekanan lagi dari misalkan ada faktor dari ada tugas juga nih dari kampus, Oh, gitu iya. kan. Belum lagi ada ujian juga. Kan Terus- tambah mumet ya Bu ya kepalanya ya. Memang tugas dari kamu memang Iya. bangga. Ada lagi mungkin pendapat yang depan? Putih coba apa sih yang faktor-faktor yang bisa meningkatkan stres bertambah? Kayak kan saya udah kuliah, kerja, sama punya anak juga gitu. Oh, dunia juga. Jadi Jadi jangannya dibagi gitu ya. iya harus pintar-pintar sih mengelola, membagi-baginya kayak gitu. Kadang kalau lagi nggak bisa mengelola ya kita jadinya stres sendiri. Terus juga kalau nggak ada komunikasi yang baik ke antar sesama hubungan kayak gitu, kayak sama suami, kayak gitu, sama keluarga besar sendiri, itu bisa stres kayak gitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik kayak gitu. Ya. Dan terbuka sih. Coba yang jawab, boleh ada gimana sih yang membuat faktor-faktor pencetus yang membuat stres itu meningkat? Kalau
Jalan ke kampus sudah stres ya. Macet Kalau ya. kalau itu udah nggak bisa diperbaiki sepertinya Mas. Memang Bisa sama pemerintah. sama pemerintah itu atau mungkin hijrah ke tempat yang slow living. Iya, sama sekarang kan juga kalau misalkan stres gara-gara kuliah juga sih. Gara-gara kuliah juga oke Mas. Itu sepertinya memang udah standar lah ya kuliah itu buat stres. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, di sini ada penelitian apa sih faktor-faktor apa yang bisa membuat kita stres? Nah, di sini wanita beresiko tinggi menghadapi depresi dan kecemasan. Jadi, ini kan banyak wanita, hati-hati nih buat para wanita, memang dia risikonya lebih tinggi untuk depresi atau cemas. Tapi buat perempuan jangan berhenti hati dulu. Laki-laki juga bisa, tapi laki-laki lebih memiliki risiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Beda, kalau laki-laki dia pelampiasannya. Itu penelitian. Dan yang kedua yang menyebabkan tambahnya stres yaitu setelah wanita melahirkan. Itu juga bertambah. Lalu adanya masalah pada masa anak-anak atau masalah gaya hidup. Lalu menjalani profesi yang memicu stres seperti dokter dan pengusaha. Mungkin kita pernah tahu ya ada kejadian yang tidak mengenakan di kuliah kedokteran, mungkin karena dia sejarah di teman-temannya ya. Lalu pengusaha juga mungkin pengusaha stres misalnya, wah nggak untung lagi nih, rugi banyak, mungkin jadi stres. Jadi itu soal faktor-faktornya ya. Lalu juga ada memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental. Lalu mempunyai riwayat kelahiran pada kelainan dan kelainan pada otak, adanya riwayat penyakit mental sebelumnya, lalu pernah mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah, kehidupan kerja, lalu ada penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Itu salah satu faktor yang bisa memicu stres bertambah. Nah, di sini disebutkan di sini ada beberapa gejala gangguan mental. Mungkin bisa contohin nggak sih? Kita tahu nih, kita juga mungkin pernah tinggal di rumah sakit atau gimana. Orang-orang yang punya gejala gangguan mental itu biasanya kayak gimana sih? Boleh? Biasanya gangguan kesehatan mental tuh kita suka teriak-teriak. Oh, ya. Berarti tadi kalau nyanyi kamar mandi itu termasuk gangguan mental Iya, itu tadi? kan biasa. Oh, jadi beda ya. Terus suka halusinasi. Halusinasi tiba-tiba kayak berasa di mana gitu ya. Iya. Ada lagi? Lagi temennya? Ya. Dari sini saya sebutkan ya, jadi gejala gangguan mental benar katanya berteriak, lalu berkelahi dengan teman dan keluarga, jadi emosi sedikit aja cekcok ya benar, delusi benar, paranoid, halusinasi. Lalu di sini kehilangan kemampuan untuk konsentrasi juga termasuk salah satu gejala gangguan kesehatan mental. Jadi ya ini ya. Nah, adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain itu juga. Rasa bingung, lupa, marah, tersinggung, cemas, dan khawatir. Nah, di sini ada cara-cara pencegahan gangguan kesehatan mental. Di sini salah satunya melakukan aktivitas fisik dan aktif secara fisik atau membiasakan gaya hidup dengan sehat juga merupakan salah satu cara efektif kita dapat bertahan diri dari stres. Nah, contohnya nih mengurangi kandungan gula dan kafein. Tiap hari ada nggak yang tiap hari minum kafein di sini? Ada. Itu bukannya justru lebih bagus untuk Iya, menghilangkan stres ya? tidak tiap hari, jadi sebaiknya dikurangi. Berarti kalau misalkan setiap hari malah jadi tambah stres. Iya. Berarti itu nggak boleh. Soalnya kan Udah, ini mengurangi kandungan gula. kan katanya kan kalau gula kan yang nggak pakai kopi yang nggak pakai gula. Ya. Tapi kan nah, tapi kan ada mengandung kafein. Iya. ya, sebaiknya jangan tiap hari ya teman. Jadi kalau kata itu kan takutnya jadi kecanduan juga, jadi adiktif gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kan ada kata-kata gini Bu, apa tuh namanya kalau yang manis-manis itu bisa meningkatkan endorfin kita gitu loh Bu, biar nggak stres Terus tadi kan banget. saya udah contohin, dan itu tadi salah satu contoh gimana kita mengurangi stres. Tapi kan memang tidak tiap hari kita tiba-tiba makan cake 1 loyang, itu kan jangan. Jadi memang Mungkin dikurangi. maksudnya boleh setiap hari tapi dosisnya sedikit kali Ya, ya. yang kayak 1 centong gitu diminum. Sudah bagus. Kedua, melakukan hobi. Jadi salah satu dari manajemen stres adalah melakukan aktivitas menyenangkan. Aktivitas tersebut bisa berkaitan dengan hobi atau
dong. Lalu yang ketiga, membiasakan berpikir positif. Contohnya, misalnya nih kita beberapa hari lagi ada ujian. Terus langkah yang paling tepat untuk menghindari stres adalah dengan menyiapkan fisik atau mental jauh-jauh hari agar ketika kita hari ujian kita akan siap, gitu, ya. Lalu yang berikutnya, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi selanjutnya di sini lebih ke akan menurunkan standar pribadi. Jadi misalnya tanpa disadari kita itu menciptakan level-level tertentu yang ingin dicapai. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun ketika kita justru merasa terbebani dan tidak nyaman dengan level yang mau kita tuju, ada baiknya kita mulai berdamai dengan kondisi yang ada serta melihat kembali apa yang ingin dicapai dalam hidup. Nah, kata-kata seperti aku harus atau aku nggak boleh mungkin bisa diubah dengan kata-kata yang agak lebih halus sedikit, seperti misalnya aku akan berusaha dan bila hasilnya belum sesuai dengan harapan maka aku akan mencoba lagi. Jadi menurunkan kita ya, jadi nggak harus aku bisa nih aku ini, kalau ternyata nggak bisa ya itu yang kita akan berusaha, tapi bila hasilnya belum sesuai dengan harapan maka aku akan mencoba lagi. Kan tadi bilang ambisi itu nggak apa-apa. Ambisi itu adalah istilahnya cita-cita kita buat kita ingin begini. Tapi kan tadi bilang ini ambisi, tapi kalau misalnya memang ambisi kita nggak tercapai, maksudnya kita stres sendiri kan. Makanya diturunin. Oh ya udah, ketika memang tidak tercapai ya udah. Ini memang udah yang udah saya kerja keras saya. Kalau memang belum bisa ya saya akan belum bisa. Tuh. Jadi bukannya kita tanpa ambisi atau tanpa cita-cita ya kan. Oh. Lalu yang berikutnya, mencari bantuan profesional jika kamu menemukan. Jadi jangan malu atau jangan takut untuk berkonsultasi kepada para ahli atau profesional ya, seperti psikiater, psikologi ya. Lalu memastikan tubuh mendapat cukup waktu istirahat. Jadi waktu istirahat tidur malam itu penting ya. Walaupun kita lagi di kejar-kejar deadline, tapi kita juga harus membiarkan diri kita atau tubuh kita dapat kesempatan buat tidur itu sekarang. Ideal itu berapa jam sih Bu? Waktu ideal untuk tidur bagusnya adalah 8 jam. Oh, 8 Iya, 8 jam. Jadi sebaiknya ya jam. memang sebaiknya tidak ada waktu 8 jam. Saya sendiri tidur hanya 2 jam. 3 jam. Untuk kita yang suka shift malam gitu kan juga. Iya. Itu kan PA si malam kan gak tiap hari ya, tolong. Berarti Jadi Ibu berjuang juga dong. ya semua kita pasti berjuang mental. Oke, baiklah. Oke, siap. Nah, di sini yang terakhir ya, teman-teman, ada namanya relaksasi. Jadi relaksasi itu berguna untuk menurunkan denyut nadi dan tekanan darah, juga untuk mengurangi keringat serta mengatur pernafasan. Nah, relaksasi itu digunakan ketika orang merasa tegang, meliputi kecemasan, sulit tidur, kelelahan, keram otot, nyeri pada leher dan punggung, juga tekanan darah tinggi. Nah, sebenarnya relaksasi ini bisa dilakukan masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing. Makan coklat yang Tapi kan banyak. nggak bisa relaksasi. Ada juga ya. Ada juga kan coklat yang Ada. buat relax kan. Bisa, tapi ini ada tekniknya sendiri. Jadi kita masing-masing bisa melakukan relaksasi sendiri. Misalnya bisa diterapkan 2 kali sehari selama 15 menit. Nah, jadi sebelum Relaksasinya apa? nah makanya saya contohkan sebelum pertemuan ini kita akhiri. Jadi kita akan melakukan relaksasi bersama-sama. Boleh. Yang lewat Zoom boleh, kalau mau diikuti sambil duduk boleh, sambil tiduran boleh. Karena di sini kita semua duduk ya, berarti kita semua sambil duduk. Gampang kok, nanti ikuti aba-aba saya aja, tapi kalian menjamkan mata. Nah, yang pertama, cari posisi yang nyaman. Coba posisi nyaman. Nyamanin diri sendiri dulu. Ini kakinya boleh selonjorin. Ayo. Ya, cari posisi nyaman diri sendiri. Tutup matanya. Ya, pejamkan matanya. Nah, pada posisi nyaman dan tenang dengan mata tertutup. Lalu ikuti aba-aba saya ya. Jangan dibuka matanya sebelum saya bilang sudah selesai atau boleh dibuka. Yang pertama, kepalkan tangan kanan. Nyaman aja, tangannya boleh di bawah aja, nggak usah disembunyiin. Kepalkan tangan kanan. Rasakan ketegangan pada kepalan tangan, bagian tangan dan lengan bawah.
Rasakan tangan yang kiri. Rasakan tekanan atau ketegangan pada kepala tangan kiri, bagian tangan dan lengan kiri bawah. Tekan, rasakan tekanannya. Lalu akan saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan kepala tangan kiri perlahan-lahan. Lalu rasakan kelenturan pada bagian tangan kiri. Nah, selanjutnya, dalam posisi masih mata terpejam, arahkan perhatian pada kepala. Jadi sambil merem, kita posisikan pandangan kita ke tengah-tengah atau ke kepala kita. Nah, bayangkan pada pandangan tengah kepala kita, lalu kerutkan dahi sekuat-kuatnya. Kerutkan dahi sekuat-kuatnya. Kerut. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang relax dan lemaskan. Bayangkan seluruh dahi dan kepala menjadi kendur dan diistirahatkan. Selanjutnya, tekan kepala ke belakang sejauh mungkin. Kepalanya ke belakang sejauh mungkin, terus maul ke belakang. Maul ke belakang. Ya. Arahkan kepala ke belakang sejauh mungkin. Rasakan ketegangan pada leher. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang balik lagi relax. Biarkan kepala kembali pada posisi yang nyaman. Nah, sekarang untuk mengatur pernapasannya, beri kesempatan pada tubuh relax. Sekarang tarik nafas, inhale dalam-dalam. Inhale. Tahan. 1, 2, 3, exhale. Kita ulangi sampai 3 kali. Inhale. Tahan. 1, 2, 3, exhale. Sekali lagi. Inhale. Tarik yang panjang dalam. 1, 2, 3, lepaskan. Nah, jadi di sini kita harus membiarkan dada kita bebas dari udara keluar ya. Boleh buka mata lagi. Ya. Ini bisa diulangi. Ternyata kita masih jadi dokumenter. Bisa diulangi selama 15 menit ya teman-teman ya. Bisa 2 kali sehari atau sesuai kebutuhan. Di sini saya sudahi untuk materi hari ini atau misalnya berbagi sharing hari ini. Terima kasih buat teman-teman atas waktunya. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih tepuk tangan dulu. Ya, semangat. Kali ini tanya jawab. Teman-teman teman-teman adik sekalian sebelum sesi ini berakhir, apakah ada pertanyaan? Saya tanya, tadi kan Udah saya jawab ya. ya, tadi kan cara menangani stres itu dengan jalan-jalan nih. Terus kalau kita kan jalan-jalan harus ada budget ya, harus ada uang. Kalau kita nggak ada uang kan malah makin stres. Gimana dong? Ya memang tadi salah satu buat kita mengenai stres itu bisa jalan-jalan. Tapi kan kita nggak harus langsung tiba-tiba jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan ke Singapura. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan budget kita. Jangan habis senang-senang jalan-jalan malah uangnya nggak ada, tambah stres lagi. Jadi kita juga harus mengelola budget. Gimana sih kan bisa jalan-jalan ke tempat yang murah kayak di tempat ada Eco Park, ada lagi BKT, makan kentang hijau. Iya, enak kan itu Ada, ya bisa kayak jalan-jalan ke BKT, muterin aja itu kali, sama jalan-jalan beli kacang hijau, kacang hijau, pedas. kayaknya tutup juga ya Bus? Kenapa? Iya tutup ada kok yang doyan ya. Oke, terima kasih. Gitu. Ya ada lagi. Ibu mau nanya. Ya. Tadi kan salah satu caranya juga kan bisa dengan berbagi cerita dengan teman atau Iya, teman terdekat kita ya. Tapi Bu ya misalkan nih ya, tapi rata-rata banyak kan sih kalau kita udah cerita sama teman atau orang terdekat kita, itu malah jatuhnya kayak adu nasib Bu. Misalkan curhat nih, ini lu tahu lagi gini. Terus teman lawan kita juga, ih lu masih mending, gue lebih parah gitu. Berarti temennya itu ingin membesarkan hati kita bahwa
di atas penderitaan kita masih ada lagi cerita yang ternyata lebih berat lagi begitu. Jadi sebenarnya teman kita itu bercerita kayak gitu untuk membesarkan hati kita. Tapi kan sebenarnya kita namanya jadi ada media atau ada kita udah ada media atau udah seseorang atau cara penyaluran biar istilahnya kita udah ngunek-ngunek gitu. Walaupun nggak usah temen bisa Tuhan juga kan istilahnya nggak akan dijawab atau gimana kan, tapi ini kita udah ngeluarin ya sama juga mungkin itu kayak teman. Walaupun jawaban atau feedback dari temennya seperti itu, ya mungkin kan temennya memang bukan profesional ya. Kalau mau jawaban yang agak lebih buat gimana kita bisa konsultasi ke dokter atau psikolog. Banyak lagi dong. Iya, Banyak lagi ya. Oh tentang ada pakai BPJS. puskesmas. Tapi di puskesmas kecamatan ada. Oh ya bisa benar. Ada di puskesmas tingkat kecamatan ada psikolognya sekarang. Tuh, nah Berarti kita bisa pakai BPJS. Anda stres datanglah ke puskesmas. Pemerintah juga sedang menggalakkan mental health ini ya, jadinya memang akses-akses seperti konsultasi atau bertemu dengan psikolog itu dipermudah dan dipermudah. Ya, jadi kalau misalnya memang jawaban dari temannya kurang memuaskan loh, ya cerita sama dia malah jadi nasib, ya kan bisa cerita ke orang tua yang lebih. Aku terbebani bu. Oh, Ibu iya. kan terbebani. Kasihan berdua masih dibebani mulu. Disuruh bayarin sekolah. Aduh. sama sih juga. Ada nasib juga. Kuliah. Ada nasib sama itu. Jadi mati jatuhnya kita sama-sama ngaji di bulan ini. Kan tetap kita itu semua sama-sama pejuang mental. Namun kita masih hidup, kita adalah pejuang mental. Ya, jadi semangat bagi para pejuang mental, semangat bagi kita semua yang mau skripsi, mau sempro, mau UAS. Jadi kesimpulannya kita tetap harus semangat ya. Kesimpulannya ya tetap semangat, terus jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, beri waktu atau diri kita untuk istirahat. Tubuh juga perlu regenerasi. Tuh istirahat ya HP mulu. Saya perhatiin dari saban hari tidur kurang. Nah, emang sih kurangi scroll-scroll. Saya mau sakit kamu nyolong mulu. Kurangi scroll-scroll TikTok, scroll-scroll IG ya, banyak tidur. Shopee Pay ya. Oh iya. Kan itu mengeluarkan stres Itu, juga iya, bu. itu tuh. Daripada nggak bisa bayaran kuliah, say dia ditutup. Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada yang dilihat lebih banyak kayak kurang. Minimal masukin keranjang dulu. Iya. Berarti di keranjang ya. Masalah check out sampai kapan ya? Nunggu THR guys. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Iya. Ada. Ada? Kayaknya udah deh. Udah. Udah cukup kayaknya bu. Karena bingung mau balik rumah. Berdua. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama saya hari ini bermanfaat. Semangat bagi kita semua, dengan jiwa mental health yang diperlukan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jangan semua tempat baik dulu. Tidak, Kamsahamnida. Satu farmasi disuruh lemah. Begitu masuk di negeri mental. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video-video kami selama ini. Semoga bermanfaat. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Kamsahamnida. 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 Ya, oke, bagus bagus. Masuk ya, kan kuliah umum nih. Jadi masuk dalam salah satu contoh komunikasi publik. Tapi pertanyaannya adalah yang memberi kuliah itu siapa? Apakah dari Direktorat Kementerian Kesehatan Jiwa atau psikolog atau psikiater nih? Nggak ada. Kita nggak tahu nih. Kamu dikasih kuliah, tapi itu yang ngasih kuliah itu siapa? Nggak tahu gitu. Itu apa? Psikolog, psikiater atau emang dari program kuliah terbuka kerja sama kampus dengan Kemenkes dengan Direktorat Kesehatan Jiwa? Wanda, itu siapa Wan? Kamu sebagai siapa di situ? Ya udah pokoknya kurang lebih gitu Pak, udah nanya mulu. Ya kurang lebih dari perwakilan salah satu Tuh, direktorat pemerintah yang dosen sedang dosennya nggak boleh nanya intimidatif. sedang mengkampanyekan campaign terbarunya yaitu mental health. Udah. Nah itu makanya jadi
eh kalau dari segi jenisnya sih masuk ya karena kuliah umum gitu. Tapi paling minusnya itu. Jadi eh yang memberi kuliah umum ini tidak memperkenalkan gitu kan. Misalnya contoh nih kayak yang Wanda bilang, oh sebagai campaign terhadap tingginya tingkat eh, eh, Tingkat konsultasinya meningkat. Terlebih tadi ada saya tadi yang ngasih tahu ada penelitian kan bahwa generasi Z itu udah melakukan ini sekian persen, generasi milenial berapa persen. Berarti itu menunjukkan bahwa peningkatannya itu cukup signifikan. Makanya kita campaign terbarunya dari pemerintahan begitu. Itu loh. ya iya harus dikenali dong kan kita nggak tahu emang kita tuh bisa baca ada tulisannya di dada kamu. Saya adalah Ya. Oh iya, iya, iya. Ya, ya, ya. oke oke lanjut silakan kelompok berikutnya. Yang diajar anaknya gila semua, Pak. Lihat Pak, akhir video malah pada joget-joget. Bagus bagus. Bapak izin share screen ya. Iya Vi lanjut Vi. Berasa 23 tahun lagi saya, Pak. Oh segera Ibu fokus banget lagi nyatetin materi kuliah umum ya Bu. Iya, Pak, benar. Bapak maaf sudah tampil slide-nya. Ya sudah Vi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 kelas SF 212B akan memaparkan video tentang komunikasi sosial. Di sini beranggotakan ada Mas Tuti, Indah Oktavia, Mutiara Andini, Nia Mulyani, saya sendiri Silvi Nuraini, Siti Azkia Zahra, dan Yulita. Komunikasi sosial sendiri adalah salah satu bagian ilmu komunikasi yang meneliti tentang bagaimana proses pertukaran informasi terjadi serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi sosial biasanya langsung maupun tidak langsung, satu arah atau timbal balik secara dua arah, individu atau massal. Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang mempunyai suatu nilai dan norma, harapan dan keteraturan hidup, namun bukan berarti setiap sekumpulan orang yang disebut dengan kelompok sosial. Suatu kelompok dibedakan berdasarkan klasifikasi tertentu. Berikut klasifikasi kelompok sosial dalam komunikasi sosial. Di sini untuk klasifikasi kelompok sosial dalam komunikasi sosial yang kami gunakan untuk video yang kami akan tampilkan adalah klasifikasi menurut cara terbentuknya, yaitu kelompok nyata yang terdiri dari kelompok statis. Ciri-cirinya adalah tidak adanya perencanaan, tidak terorganisir dalam waktu tertentu, tidak adanya interaksi, tidak adanya kesadaran kelompok, dan kehadirannya secara konsisten. Lalu ada kelompok sosial yang ditandai berdasarkan ciri-ciri sosial yang sama, bisa pendidikan, hobi, dan lain-lain. Lainnya adalah menjadi ikatan emosional yang menimbulkan kesadaran kolektif bagi para anggotanya. Berikut masuk ke video komunikasi sosial. Di sini kami menggunakan tentang penyuluhan pencegahan penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Berikut adalah percakapan chat WhatsApp di grup RT 01 Iki Fabuaran, yang dimana dari Bu RT-nya sendiri menginfokan bahwa akan ada sosialisasi atau penyuluhan
dari puskesmas pada sore hari. Suaranya sudah terdengar, Pak? Ya, sudah suara kamu tapi videonya belum Oh, keluar. videonya belum. Baik, Iya. Pak. Bentar. Halo, Pak. Iya, Tadi sudah belum belum. Mas, belum play dan belum ada suaranya. Coba lihat settingannya. Coba kamu stop share dulu, nanti share lagi. Kamu stopin suaranya nggak di tempat kamu. Kamu sebelum di share screen, suaranya ada nggak? Kalau suaranya ada, berarti kamu nge-share screen. Nah, yang lain mungkin bisa bantu di-share sama yang lain mungkin sih. Atau kamu cek settingan itunya sih suaranya. Tapi coba yang itu Pi, titik 3 di atas Pi, share sound. Tadi udah ada suaranya Pi. aman sekarang. Udah Pi, udah aman.
demam akut disertai dengan adanya pendarahan dalam yang memiliki kecenderungan untuk menimbulkan shock atau kejang dan dapat menyebabkan kematian. Umumnya, penyakit ini menyerang anak-anak yang berusia dari 15 tahun. Namun saat ini penderitaannya juga dapat berasal dari orang dewasa. Nah, ibu-ibu, untuk demam berdarah sendiri ini merupakan penyakit infeksi yang dan penularannya bisa septic. Penyakit ini juga tuh dapat terjadi sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok. Gejala DBD umumnya demam mendadak tanpa sebab yang berlangsung sekitar 2-7 hari. Bagaimana sih ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti? Nah, ini nih bentuk nyamuknya nih Bu. Badan nyamuk berwarna hitam dan terdapat belang-belang putih pada tubuhnya. Nyamuk Aedes aegypti menggigit biasanya pada pagi hari dan sore hari. Terus di mana sih nyamuk Aedes aegypti bersarang dan berkembang biak? Biasanya nyamuk ini tuh bersayang di tempayan, bak mandi, tempat minum burung, drum air, vas bunga, kaleng, botol bekas, ban bekas, juga potongan bambu yang bisa terisi air. Nah ibu-ibu, ini nih siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Jadi pertama nyamuknya itu berupa telur. Dari telur, lalu dia berkembang menjadi larva di dalam air ya Bu, lalu menjadi pupae, lalu akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah nyamuk dewasa ini kemudian akan berkembang biak, kembali lagi menjadi menghasilkan telur, begitu pun seterusnya siklusnya. Nah, ini untuk tanda dan gejalanya. Adanya pembesaran pada organ hati, sakit di belakang mata, pembekakan pada kelenjar getah bening. Juga ada demam tinggi yang mendadak sekitar 2-7 hari. Ada nyeri otot dan ruam-ruam pada kulit, mual juga muntah, disertai sakit kepala. Kalau udah parah bisa terjadi kegagalan sirkulasi darah yang ditandai dengan denyut nadi yang teraba lemah dan cepat pada ujung jari terasa dingin, juga dapat menyebabkan kematian. Jadi kita harus waspada dan hati-hati banget nih ibu-ibu sama penyakit dengue ini. Ada yang nggak boleh main ikut, ya banyak nyamuk. Tapi tenang aja ibu-ibu, apa aja sih penanganan pada DBD ringan? Kita mau aja jebur ya? Oh, makanya jangan main ikut. Apa aja sih ibu-ibu penanganan pada DBD ringan atau kasus DBD rawat jalan? Yang pertama cukup istirahat di tempat tidur, lalu kurangi aktivitas. Jangan lupa untuk mengganti cairan, terutama untuk anak-anak usia 1 tahun atau berat badan yang lebih dari 10 kg itu bisa 1 liter per hari. Atau dengan anak-anak dengan berat badan lebih dari 40 kg itu 2 liter per hari. Dan juga pastikan anak mengeluarkan cukup air tiap harinya lewat pipis atau keringatnya ya. Selanjutnya diberikan cairan oralit, bisa juga dengan air kelapa, sup, kanji, jus buah, dan bubur. Kemudian untuk demamnya bisa dikompres dengan air hangat untuk mengendalikan demamnya. Jangan lupa minum obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan secara teratur dan sesuai dosis. Bila perlu, minum suplemen penambah trombosit seperti angkap dan sari kurma. Nah, ini nih yang harus kita lakukan di rumah nih ibu-ibu. Upaya pencegahan DBD dengan 3M meliputi menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, toren minimal 1 minggu sekali. Mungkin kalau yang di rumahnya pakai ember kan nggak terlalu sering dikuras ya, bisa langsung dibuang. Cuman yang kalau pakai bak mandi yang nempel kayak gini itu harus sering-sering dikuras minimal 1 minggu sekali. Selanjutnya biasanya ibu-ibu yang di rumah kan kalau mau masak suka punya tempat air buat masaknya, itu harus juga sering dilihat, takutnya ada jentik-jentik nyamuk yang sudah bersarang di sana. Jadi sering-sering dicek ya Bu, lalu dibersihkan.
mengubur barang yang dapat menjadi tempat nyamuk. Aedes aegypti berkembang biak seperti ban bekas dan dapur yang dapat menampung air hujan. Selain 3M tadi, sebaiknya dilakukan juga langkah plus untuk membantu pencegahannya. Antara lain, gunakan lotion anti nyamuk. Bisa juga kalau anak kita mau berangkat sekolah nih Bu, itu dipakaikan lotion anti nyamuk. Khawatir di lingkungan sekolahnya banyak nyamuk, jadi untuk mencegahnya kita bisa pakai lotion anti nyamuk. Kemudian menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti lavender. Lalu juga menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, karena itu bisa menyebabkan nempel nyamuk di situ, nanti bisa bersarang di situ ya. Jangan lupa juga mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, serta menggunakan kelambu saat tidur dan menggunakan pelindung tidur. Kelambu. Selanjutnya strategi pembahasan DBD. Yang satu, pemberdayaan masyarakat untuk mendorong meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya pemasaran sosial, advokasi dan berbagai upaya penyuluhan. Seperti yang kita lakukan sekarang, ini juga termasuk dalam strategi pemberantasan DBD. Dan juga peningkatan kemitraan berwawasan bebas dari penyakit DBD. Identifikasi stakeholder baik sebagai mitra maupun pelaku potensial merupakan langkah awal dalam menggalang, meningkatkan dan mewujudkan kemitraan. Jaringan kemitraan yang diselenggarakan melalui pertemuan berkala guna memajukan berbagai sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra. Nah, ini ada lagi Bu, peran serta masyarakat dalam pencegahan DBD. Seperti Ibu ini nih, bisa berperan serta dalam pencegahan DBD. Contohnya keluarga yang memiliki peran PKK bisa ikut ya Bu, bisa ikut dalam organisasi kemasyarakatan. Murid juga di sekolah bisa ikut dalam kegiatan Jumantik di sekolah. Bisa juga pelatihan guru, tatanan institusi, juru pemantau jentik atau Jumantik ini juga udah lakukan itu ya Bu di RT kita. Jadi tiap hari Jumat suka ada yang datang kan ke rumah untuk cek bak mandinya, ya itu termasuk kita sudah jadi Jumantik di RT kita tuh sudah ada kegiatan itu. Selanjutnya juga promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan atau memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta mengembangkan lingkungan yang sehat. Jadi Bu, ayo bareng-bareng kita sama-sama cegah DBD, peduli bersih, peduli sehat, jagalah lingkungan agar tetap sehat dan bersih untuk kesehatan bersama. Terima kasih, mungkin itu aja penyuluhan. Saya akan adakan games buat ibu-ibu. Nanti ada sedikit hadiah buat ibu-ibu yang bisa jawab ya. Kita mulai kuis ya. Nanti ada hadiah. Nggak susah kok, nggak susah. Dari materi ada yang tahu cara mencegah DBD? Iya, adiknya boleh. Apa? Silakan. 3M. Oh betul. Apa itu 3M itu? Memeras. Untuk mengukur. Betul. Karena adiknya bisa jawab, dapat 20.000. Tadi ampulnya belum ya? Iya, ampulnya sekarang. Sama-sama. Pertanyaannya satu lagi nih ibu-ibu yang bisa jawab dapat 20.000 lagi. Apa nama nyamuk yang menjadi penyebab penyakit demam berdarah? Oh, saya tahu. Boleh. Tadi nyamuk yang menyebabkan DBD ya? Iya, betul. Oh, nyamuk Aedes aegypti. Ya. Boleh. Benar enggak?
Betul, betul, betul. Ciri-cirinya kayak gimana Bu? Ciri-cirinya dia tadi tuh kayak garis bodas warna pesawatnya. Garis bodas memang ibu bahasa Indonesia itu maaf ya. Tapi gak ngerti ibu-ibu yang lain ya. Ada garis putih di badannya punya, terus dia kayaknya khasnya itu doang yang tadi ibu yang salah lihat mak. Iya, betul. Oke, betul. Bisa. Oke, 20.000 buat ibu siapa namanya? Oh, ibu Silvi sama. Oke, ibu, sebelum kita tutup acara penyuluhan hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Boleh silakan. Dengan ibu siapa? Oh, ibu dia. Ibu dia. Oh, ibu. Kalau misalkan nih kita kena gigitan nyamuk, terus muncul gejala-gejala, nah itu yang harus kita lakukan pertama kali apa tuh? Jadi ibu kalau misalkan sudah muncul gejala seperti demam yang berlangsung sudah 2 hari lebih atau 3 hari, sebaiknya ibu ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk melakukan tes darah. Nanti dari tes darah itu ketahuan trombositnya turun atau tidak. Karena salah satu gejala DBD itu adalah demam disertai dengan penurunan trombosit. Jadi kalau demam sudah berlangsung 3 hari dan lemas, baiknya langsung segera ke dokter ya Bu ya. Sebel. Ibu mau tanya? Oh boleh ibu, Bu Silvi ya? Iya, sudah. Jadi gini Bu, kan di rumah saya teh ada bak mandi gitu ya. Tapi bak mandinya teh udah kotor banget Bu. Saking kotornya ya, jadi si bak mandinya tuh susah banget dihilangin. Maksud kita udah sekat nih, tapi kayak kelapnya tuh masih membanyak Bu. Itu tuh susah bisa dihilanginnya. Gimana sih Bu caranya Bu? Karena kan udah coba pakai sabun, deterjen masih sama kan. Khawatirnya kotor dari situ malah nanti yang hinggap di situ kan kita nggak tahu ya Bu. Jadi kumahnya bisa nggak sih pakai apa gitu, ada nggak saran dari ibu? Kalau ada bak mandi yang sudah buluk gitu ya. Belum berperannya nggak Jadi mungkin kalau ada kita buang ya. bak mandi yang sudah jelek, sebaiknya sih diganti ya Bu. Jadi biar kelihatan gitu maksudnya ada jentik atau tidaknya. Atau enggak, ibu bisa pakai senter Bu untuk melihatnya. Oh Ya, jadi ibu nanti arahkan senternya ke dalam bak mandi, di situ kelihatan nanti ada jentik atau tidak. Kalau misalkan sudah ada jentik nyamuk, sebaiknya langsung dikuras dulu ya. oh, saya tuh sudah dapat aplikasi kayak buku sebut apa gitu, bentuknya teh saset gitu. Nah itu tuh caranya gimana ya Bu? Cara apa? Dimasukin ke air langsung gitu apa gimana? Soalnya jarang dikasih tahu sama yang ngasihnya. Apa sih yang kayak orang gitu Bu? Bubuk abate Bu. Oh Iya, bubuk abate itu bisa ditaburkan di dalam bak mandi. Iya, langsung ditaburkan saja. Itu emang kita udah sering kasih juga kan kalau pas lagi Jumat hari Jumat ya ibu dapetnya ya. Jadi langsung ditaburin aja ya Ibu Silvi. Terima kasih. Mungkin itu aja ibu-ibu penyuluhan hari ini. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan 3M. Kita bisa memutus rantai penularan DBD dan mari jadikan lingkungan kita bebas dari nyamuk Aedes aegypti dan hidup sehat bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada sedikit makanan yang bisa dimasak. Terima kasih sudah hadir dalam penyuluhan hari ini. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contoh videonya cocok ya komunikasi sosial yaitu berupa penyuluhan atau seminar. Dapat sih momennya. Cuma paling ini ya background suara karena mungkin deket jalan gitu jadi agak kurang fokus dengan suara uh, peserta gitu. Oke, itu aja sih paling kalau dari saya. Kalau untuk contohnya udah masuk semacam penyuluhan atau seminar. Oke. Romli yang nggak masuk siapa Rom? Kamu juga lagi di jalan kayaknya ya. Jadi saya input absennya, tinggal cek di siang masing-masing, terus saya cek di SIA itu kita tinggal 1 kali pertemuan. Ya, sementara kan video udah habis kalian presentasikan semua. Jadi kemungkinan minggu depan di tanggal karena kita masuk libur Nataru, jadi masuk lagi di tanggal 2. Nah, kemungkinan tanggal 2 nanti kita hanya input absen aja ya. Karena materi sudah habis kalian presentasikan semua videonya. Jadi nanti di tanggal 2 saya hanya input absen aja. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Gimana kelompok 1, kelompok 2? Cukup? Cukup Pak, nggak ada. Cukup ya, oke. Kalau ada pertanyaan, nanti tanggal 2 kita libur dalam artian saya hanya input absen ya. Jadi nanti kita nggak ada kelas. Gitu ya. Oke, kelas Oke, malam nggak ada UAS ini. juga kan? Oh, pengen UAS Wanda. Enggak. Kawan Enggak. Tadi aja yang maunya Wanda nggak aja ada. tuh yang Kita uas. nggak ada. Mohon Jadi, maaf, mohon maaf. Oh, mohon Wanda maaf. mau UAS kelas Ya, ini mohon maaf. UAS Oh, 2B ATB. mau Pak. 2B mau main. Wanda doang Pak yang mau UAS. Udah lulus, Pak. Oh, Wanda doang. Oh, hebat ya Wanda ya. Sangat Enggak. Salah inspiratif, dengar. Mohon maaf, salah inisiatif, dengar. inovatif. Salah dengar. Jangan di. Inisiatifnya terlalu. Ya udah, oke, kita aja sekian kelas malam ini. Saya mau ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sudahnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.